Om Swastiastu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Luh Arik Saryadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 10 DPIB 2 SMK Negeri 3 Singaraja. Materi yang akan saya ajarkan adalah makna tersirat dalam teks anekdot. Baiklah, saya akan memasang name tag ini. Hari ini saya sudah siap mengajar atas doa rekan-rekan mahasiswa, ibu dosen pembimbing, dan guru pamong yang selama ini telah membimbing. Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan yakni kegiatan sinkron itu selama 25 menit dan kegiatan asinkron selama 30 menit. Doakan semoga saya berhasil membimbing anak-anak untuk meraih kesuksesan walaupun dalam masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Kadek Juniantara kalau belum siap, rambutnya disisir dulu di luar ya. Jadi kalau sudah tampil di layar harus sudah rapi ya. Anak-anak, bagaimana keadaan Anda? Sudah sarapan? Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima. Anak-anak tadi sudah mengisi daftar hadir, sekarang coba lihat dengan baik. Gambar apa ini? Gambar orang demo. Ya, gambar orang demonstrasi. Ya, di sebelahnya Anda tahu ketua BEM UI ini yang memberi julukan kepada presiden kita bahwa Presiden Jokowi itu disebut the King of Lip. Ya, the King of Lip Service ya. Kalau dengan cara seperti ini pada masa pandemi kita berdemonstrasi, apakah itu tidak membahayakan? Bagaimana menurut Anda? Apakah masih efektif lakukan demonstrasi di kala pandemi? Tidak. Tidak, Bu. Ya, tidak ya, karena siapa tahu ada COVID ya yang melekat di antara peserta demo ya. Ada yang sudah menderita COVID tanpa gejala ya. Selanjutnya anak-anak, coba Anda ingat kembali tokoh BEM ini. Tokoh BEM ini
membagi postingan video melalui media sosial dengan menjelekkan. Pada akhirnya apa yang dialami? Mereka menjadi dipanggil oleh pihak yang berwajib ya, itu diinterogasi. Mengapa mereka menyampaikan hal seperti itu? Apakah itu atas nama lembaga BEM atau pribadi? Kemudian banyak yang mencaci maki ya ketua BEM ini. Kenapa? Karena masih banyak pendukung Jokowi yang juga menganggap Presiden Jokowi kita baik ya. The king of lip service itu maksudnya kan presiden kita dikatakan hanya berbicara saja ya tanpa bekerja. Nah, intinya seperti itu. Hal-hal seperti itu memang kritis, tapi caranya yang kurang tepat karena tidak dilengkapi dengan data. Kalau memang kita ingin mengkritik orang lain, maka kita buat sebuah teks. Teks apa itu? Teks anekdot, Bu. Ya, bagus. Teks anekdot ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis 4 pokok isi teks anekdot. Yang kedua, menganalisis 4 penyebab kelucuan teks anekdot. Yang ketiga, menelaah 4 makna tersirat dalam teks anekdot. Yang keempat, mengelola 4 makna secara tersirat ke dalam sebuah teks anekdot secara tertulis. Yang kelima, menceritakan teks anekdot yang telah disusun dengan memerhatikan 4 makna tersirat secara lisan melalui pendekatan HOTS, DPACK, Scientific Learning, dan Student Center berbasis penemuan atau Discovery Learning di Google Classroom, Google Meet, dan Jamboard dengan jujur, religius, disiplin, kritis, kerjasama, produktif, sadar iptek, dan tepat. Anak-anak, manfaat dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menggali makna tersirat dalam teks anekdot sehingga mendapat pengalaman dalam berpikir kritis dan mampu menyikapi kehidupan dengan menjadikan teks anekdot sebagai sarana untuk menuangkan ide-ide, pemikiran, ekspresi atas ketidakpuasan, kemarahan, dan kejengkelan terhadap suatu masalah yang telah diketahui oleh masyarakat luas. Berikutnya, tadi kita sudah mengawali dengan presensi, berdoa, dan apersepsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti dengan tahapan stimulasi, berikutnya identifikasi masalah, pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi atau penyimpulan. Anak-anak, coba kalian amati. Sudah terdengar suara Ibu? Sudah. Ini adalah teks yang Ibu posting di tugas Anda. Apakah Anda yakin ini sebuah teks anekdot? Tampaknya tidak yakin. Nah, sebelum itu, Ibu petikkan dulu Yel supaya Anda lebih bersemangat lagi dalam menjawab karena Anda sudah mengalami peristiwa ini pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita petikkan Yel ya. SMK. Bisa. STEMC. Jaya. Biasa ya. Bagaimana caranya? Melalui berapa tahap kita bisa, ya silakan Restu ya, Gusti Ayu Putu Restu, silakan. Ada 4 tahap. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot. Kedua,
memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, jengkel dalam teks anekdot. Keempat, menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Ya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk Gusti Ayu. Ya. Tadi Ibu sudah lihat beberapa kelompok berhasil mengerjakan tugas. Coba sampai seberapa tugasnya? Siapa yang bisa menyampaikan? Silakan. Kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Saya Reni Dinata dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Pokok-pokok isi teks anekdot tersebut adalah: A. Penulis mengkritik makna migas, tukang palsu hasil suap, pramuka agama, pembuka agama, politikus, pedagang yang memainkan harga, dokter yang menyalahi kode etik, dan lain-lain karena terlalu serakah. B. Penulis mengkritik masyarakat yang abaikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. C. Penulis menghimbau semua orang harus berada di rumah. D. Penulis berharap kita tidak panik agar tetap hidup. 2. Penyebab kelucuan teks anekdot yang berjudul Negara Idola Corona. A. Mayat antri itu sebuah kelucuan. B. Memangnya kemana semua orang? C. Judulnya Negara Idola Corona. D. Masa semua orang hilang? Penggali kubur tidak tahu. 3. Makna tersirat pada teks anekdot tersebut. A. Artinya kita harus berada di rumah selama pandemi. B. Artinya kita tidak boleh berkerumunan dengan alasan apapun. C. Kematian sulit ditebak karena itu berbuat baiklah. D. Negara kita hebat sampai-sampai corona mengidolakannya. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Siap. Ada yang mau mengomentari kelompok yang sudah menyampaikan presentasi? Atau langsung mungkin ada perbedaan dari diskusi kelompok yang lain? Silakan langsung. Arindawan, silakan. Ya Bu, saya ada perbedaan dari jawaban kelompok 1 tadi Bu. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Gede Arindawan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, pokok-pokok isi teks anekdot tersebut adalah: A. Kritik terhadap dulu sifatnya Bu. Ya. Yang ulang Bu ya. Ya. 1. Pokok-pokok isi teks anekdot tersebut adalah: A. Kritik terhadap semua orang yang melakukan kesalahan seperti maklar migas, tukang palsu hasil suap, pemuka agama, politikus, pedagang yang memainkan harga, dokter yang menyalahi kode etik, dan lain-lain. B. Kritik terhadap semua orang yang suka berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. C. Pesan bagi semua orang bahwa selama pandemi sebaiknya tetap berada di rumah. D. Pesan bagi semua orang untuk tidak panik atau selalu tenang menghadapi pandemi COVID-19 agar kesehatan tetap terjaga. 2. Penyebab kelucuan anekdot berjudul Negara Idola Corona. A. Judul negara yang digunakan sangat lucu karena idola corona berarti negara yang disukai corona. Rasanya tidak mungkin sebuah negara sengaja membuat nama negara seperti itu. B. Bukan hanya orang hidup yang antri, mayat pun antri. C. Mayat tidak mungkin datang sendiri ke pemakaman. D. Mustahil bagi seorang manusia terus-menerus menggali kubur tanpa istirahat. 3. Makna tersirat pada teks anekdot tersebut. A. Tetaplah berada di rumah selama pandemi. B. Selama pandemi berhentilah berkerumun dengan alasan apapun. C. Sebelum semua orang menjadi mayat, berhentilah membuat kekacauan seperti membuat sengketa tanah, menjadi maklar migas, penjual masker atau obat
memanfaatkan situasi. D. Negara kita akan menjadi negara yang disukai virus corona jika warganya tidak menjaga kesehatan. Sekian Bu dari kelompok 2. Ya, bagus, luar biasa. Tidak mungkin mayat jalan sendiri ya ke pemakaman. Silakan kelompok yang lain, lagi satu kelompok saja. Yang kelompok lainnya tidak presentasi ya. Silakan. Ya. Saya Bu, Ya, kelompok Sugiantara. 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Ketut Sugiantara. 1. Pokok-pokok isi teks anekdot tersebut adalah A. Kita selalu serakah hingga muncul makar migas, petugas palsu hasil swab, pemuka agama palsu, politikus busuk, pedagang yang memainkan harga, dokter yang menyalahi kode etik, dan lain-lain. B. COVID-19 saja menyebar, mengapa kita justru berkumpul? C. Rumah adalah surga bagi semua orang. D. Penulis menyiapkan bahwa kepanikan yang menyebabkan kita sakit. 2. Penyebab kelucuan anekdot berjudul Negara Idola Corona. A. Indonesia diplesetkan menjadi idola corona. B. Lucu mendengar bahwa mayat bisa antri. C. Memangnya siapa yang membawa corona ke pemakaman? D. Sebaiknya penggali kubur istirahat. 3. Makna tersirat pada teks anekdot tersebut. A. Kita harus bertahan di rumah. B. Semua orang susah. C. Kita semua akan menjadi mayat jika keluar rumah. D. Negara besar selalu diincar virus corona. Sekian dari kelompok 3. Ya, luar biasa ya. Kelompok yang lain, Ibu akan baca nanti hasil kerja kalian. Selanjutnya, untuk materi menyusun teks anekdot. Jadi dari anekdot yang sudah ada, kalian kembangkan lagi, konstruksi menjadi cerita lain boleh, dalam bentuk apa saja. Teks anekdot itu yang sudah Anda baca dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk narasi ya. Apalagi tadi Ibu sudah lihat Tita itu membuat seperti puisi ya. Mana Tita? Iya, Bu. Ya, tadi yang dibuat puisi ya. Iya. Ya, bagus. Jadi ada teks anekdot dalam bentuk puisi. Ada dalam bentuk drama ya. Coba, mumpung tadi Ibu sudah lihat karyamu, silakan coba dibacakan. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Bernama Corona. Aku bernama Corona, berumah di alam bebas karena tak punya rumah. Adikku bernama Alpha, Beta, Gamma, Delta. Saudaraku yang lain, ayah Epsilon, Eta, Theta, Lota. Karena ayah menikah sekali lagi, dia memberiku adik bernama Kopa. Ayahku yang hanya pengangguran, belajar mengedar narkoba. Dia keluar tengah malam, berkumpul dengan kaumnya. Karena kami kelaparan, kami pun keluyuran. Kami mencarimu karena geli tertawa. Melihat kekuatanmu, saat aku datang terbahak manangkala. Aku diusir dengan disinfektan. Terpingkal-pingkal karena kau pun tidak betah di rumah. Menetes air mataku karena kelucuanmu. Menyiapkan peti jenazah sebelum mati. Bahkan antri saat berkilo-kilo dari usiamu. Sekian. Ya, luar biasa. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, itu bagus ya puisinya. Apakah ada karya lain dalam bentuk lain? Misalnya deskripsi atau drama berupa narasi, ada? Ibu tadi baru satu
dibaca. Mungkin ada yang sudah mengerjakan juga. Karena ini penilaian individu, nanti kalau Anda belum selesai, silakan dikerjakan setelah pertemuan ini. Ya. Ada lagi yang akan berbicara? Saya Ya, silakan Agus Angga, silakan. saya akan bacakan cerita yang berjudul Kebebasan dari Jaksa Sang Agung yang Agung. Di sebuah negara bernama Nesiacu, hiduplah seorang anak yang berlonta-lantung. Tidak ada yang peduli dengan dirinya. Ia mengembara dari rumah ke rumah. Namun, setiap rumah yang didatangi selalu menolaknya karena tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang berduri tajam. Tubuhnya juga tidak memiliki bayangan seperti hantu. Semua orang tentu takut kepadanya. Ada seorang ibu yang hendak mengangkatnya sebagai anak, tetapi ia mengurungkan niatnya karena sulit mengangkatnya anak. Dengan putus asa dan kelaparan berkepanjangan, anak itu datang dengan kutukan. Kota menjadi sepi. Semua bersembunyi di rumah. Semua orang dihinggapi kesedihan. Sesak nafas yang berat pun dialami oleh jaksa yang agung. Karena terlalu sakit, lalu palu diketuk keras-keras. Semua orang datang riuh halaman kejaksaan panik penuh sorak-sorai. Mereka mendapat info dari media sosial bahwa kejaksaan akan memberi kebebasan bayar pajak, kebebasan menggunakan jalan tanpa SIM, berkendara tanpa sabuk pengaman. Mereka akan diizinkan keluyuran tanpa masker. Mereka semua memberikan uang mereka kepada kejaksaan agar kembali mendapat nafasnya. Ada yang tidak punya uang, berteriak-teriak melemparkan surat BPKB kendaraan. Ada yang punya beras, melemparkan berasnya ke jaksa agung. Semua orang ingin bebas sesak nafas. Sudah. Semua orang akan mendapat kebebasan bernafas asalkan aku hidup, kata jaksa agung. Semua diam, tidak tanpa suara. Kian, Bu. Iya, luar biasa ya. Agus Angga itu sudah mengelola 4 makna yang ada pada teks sebelumnya ya dengan baik. Kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Salut, jempol. Ya, luar biasa ya. Apakah ada yang mau mengomentari karya teman Anda? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri diskusi. Coba simpulkan materi pembelajaran setelah Anda berdiskusi bersama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Dewa Juni. Setelah mengikuti pelajaran, saya menyimpulkan bahwa makna tersirat pada teks anekdot dapat dianalisis. Untuk menganalisisnya, kita perlu menganalisis pokok-pokok isi dan aspek kelucuan pada sebuah teks anekdot. Dengan menganalisis dan membuat teks anekdot, kita akan memahami bahwa untuk mengkritik orang lain atau lembaga, kita tidak perlu ribut-ribut atau demo, apalagi sekarang ada COVID. Kita bisa berpikir kritis dengan membuat teks anekdot sehingga tidak mencemarkan nama orang lain, tetapi mampu menyentuh hati mereka. Ini namanya kritis dan tetap humanis seperti yang ditampilkan oleh Presiden. Sudah? Ya, simpulan yang sangat tepat ya. Jadi untuk menganalisis teks anekdot, pertama-tama kita harus mengetahui isi pokok cerita dalam teks anekdot itu. Selanjutnya kita harus mengetahui hal-hal lucu apa yang diangkat. Ya, terakhir baru kita menganalisis makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk membuat
teks anekdot itu lucu, nah, kita bisa menggunakan nama-nama samaran atau peristiwa-peristiwa yang lucu ya. Baik. Anak-anak, berikutnya Ibu akan mengirimkan soal. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 5 menit. Soalnya hanya 4. Silakan. Soalnya ada di chat. Mana soalnya, Bu? Ada di chat Meet ini ya. Ada di chat Meet. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Ini sudah ada Abdi Putrawan. Ini pasti masih uji coba ya. Ya, ada apa-apa. Ada Ahmad Ferry Irawan dapat nilai 100. Salsa 75. Gede Arindawan. Nah, selanjutnya Ibu akan menunggu jawaban kalian untuk Ibu input pada daftar nilai. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Yang lain bagaimana? Sedang bekerja ya? Ya, ini sudah 36 orang bekerja. Ya. Ya, sudah semua selesai mengerjakan soal. Silakan kembali menampilkan diri Anda melalui kamera. Silakan kembali ke kamera. Ya, luar biasa ya. Ada yang dapat 100, 75, ya 65, itu sudah tuntas berarti ya. Yang di bawah itu Ibu lihat ada 7 orang. Nah, nanti kerjakan soal yang ada di classroom. Judulnya adalah remedial 3.5 makna tersirat teks anekdot. Nanti itu yang Anda kerjakan. Ya, mengerti? Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, ya, mungkin Ibu perlu mendengar kesan-kesan yang telah Anda alami, gitu ya, kesan setelah mengikuti pembelajaran. Silakan, siapa yang mau berbicara? Saya, Bu. Ya, silakan. Ferry Irawan. Randy dan Dewa Juni, silakan
raise hand-nya dinonaktifkan. Silakan Ahmad Ferry. Setelah mengikuti pembelajaran di Google Classroom dan Tatap Maya, saya merasa sangat senang karena menyadari bahwa banyak hal yang harus dikritisi di dunia ini. Tetapi saya baru tahu kalau kita bisa mengkritisi dengan cara-cara yang lebih bermakna dengan teks anekdot. Saya juga merasa sangat senang karena saya bisa melihat teman-teman walaupun hanya di dunia maya. Cara belajar berkolaborasi dengan teknologi juga menyadarkan saya bahwa beban kita bisa dikurangi jika dikerjakan bersama-sama di LKPD kelompok. Dah, Bu. Ya, terima kasih Ahmad Ferry Irawan. Untuk yang lain tentunya juga mengalami kendala-kendala dalam masuk ke Google Meet ya. Tadi kita sempat terlambat. Nah, itu semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa tepat waktu, bisa disiplin. Kita terus-menerus belajar menggunakan teknologi. Ya, kemudian berkolaborasi juga bersama-sama sehingga yang kurang mampu menggunakan teknologi pada akhirnya bisa memanfaatkan itu. Kemudian ide-ide kritis, pikiran-pikiran kritis kita yang menjadi ganjalan di dalam hati, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak harus kita sampaikan secara nyata ya, langsung menyebut nama. Takutnya kita tidak punya data yang akurat. Misalnya seperti kasus vaksinasi, itu kalau kita berbicara tanpa data, nanti kita akan dianggap melanggar undang-undang. Ya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar menganalisis teks anekdot dan juga mengonstruksi makna tersirat ke dalam teks anekdot. Jadi dengan pembelajaran ini, harapan Ibu, kalian bisa bijaksana menggunakan teknologi. Anak-anak, pada pertemuan berikutnya silakan dipelajari teks anekdot berkaitan dengan menganalisis aspek kebahasaan dan struktur teks anekdot. Kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata Ibu sampaikan, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 10 DPIB 2 SMK Negeri 3 Singaraja. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Om Santi 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 Om.